Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Sabtu 26 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 13-16. Kita diingatkan bahwa orang-orang seperti anak-anak kecil itulah yang empunya kerajaan Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk memiliki sifat-sifat seperti anak-anak kecil. Kami mohon, teguhkanlah iman kami. Semoga kami selalu merasa bergantung pada Tuhan dan hidup jujur dan terbuka selalu kepada Dia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Mereka melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ada suatu paroki yang setiap hari Minggu penuh dengan anak-anak, sehingga membuat kagum orang luar yang berkunjung ke paroki tersebut. Bahkan setiap sore hari, selalu banyak anak yang berkumpul di halaman gereja atau di aula paroki. Suasananya ramai, meriah, dan sungguh menggembirakan. Selidik punya selidik, ternyata kedua pastor yang memegang paroki ini sangat mencintai anak-anak. Mereka senang dan dekat dengan anak-anak. Mereka tidak marah bila gereja dipenuhi anak-anak. Meski suasananya menjadi tidak kusuk. Bahkan pada saat perayaan Ekaristi, anak-anak dibiarkan datang mendekat altar dan duduk mengelilingi altar. Kedua pastor juga suka bersama anak-anak di aula, di pelataran gereja. Para pastor terkadang ikut bermain, ikut bersepeda bersama anak-anak. Waktu kita bertanya kepada kedua pastor itu mengapa hal itu dilakukan, mereka menjawab, "Bukankah Yesus sendiri mengajari kita agar kita dekat dengan anak-anak?" Yesus berkata, "Biarlah anak-anak datang kepadaku, jangan dihalangi." Pastor itu ternyata mau mencoba semangat Yesus sendiri yang dekat dengan anak-anak. Dengan dekat pada anak-anak, pastor itu ingin membawa kasih Yesus sehingga anak-anak merasakan kasih Tuhan lewat perhatian mereka.
Anak-anak dalam kisah ini dapat juga diartikan sebagai orang-orang kecil yang tidak berdaya, orang miskin dan papa, orang yang disisihkan oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi kalau kita perhatikan reaksi para murid Kristus dalam Injilnya hari ini, mereka memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu kepada Yesus. Para murid Yesus membuat klasifikasi khusus menyangkut yang boleh dan tidak boleh bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering orang dewasa melihat anak-anak identik dengan kelemahan, ketidakmampuan berbuat sesuatu, dan karenanya tidak bisa diandalkan. Dalam beberapa hal penilaian tersebut bisa benar, tapi tidak semua penilaian itu tepat. Ada ciri-ciri lain yang melekat dalam diri anak-anak, yakni ketergantungannya kepada orang tua atau orang dewasa, kejujuran, kesetiaan, dan kepolosannya. Ciri-ciri ini identik dengan keunikan dan keistimewaan anak-anak. Rupa-rupanya Yesus telah melihat ciri-ciri kedua yang mengharapkan murid-muridnya pun istimewa karena memiliki ciri-ciri itu. Kerajaan Allah akan dirasakan oleh para muridnya apabila mereka hanya menggantungkan diri mereka kepada Allah. Allah menjadi satu-satunya raja dan pemimpin mereka. Karena Allah juga terbuka bagi para murid apabila mereka hidup dalam kejujuran, kesucian, dan kesetiaan kepada Allah. Ajakan Yesus kepada para muridnya adalah ajakan kepada kita juga. Marilah kita percayakan hidup kita kepada Allah, hidup suci dan berlaku setia kepadanya. Marilah saudara-saudariku dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia, rendah hati, jujur, dan selalu merasa bergantung padamu. Dengan pengentaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.